Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Ulimuha dari SMKN 1 Antangkalang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini saya adalah peserta diklat upskilling dan reskilling berstandar industri bagi guru vokasi bidang bisnis dan pariwisata tahun 2024 angkatan ketiga. Berikut ini adalah video demonstrasi saya tentang pengelolaan arsip. Selamat menyaksikan. Dalam pengelolaan arsip, perusahaan akan menerima dan mengirim surat ke email. Sekarang kita buka email dan kita lihat surat masuk. Di sini ada surat masuk mengenai penawaran produk ke perusahaan. Kita buka dulu. Dan di sini kita lihat ada penawaran dari PT Yusuf Tekstil Idaman. Nah, ini ada lampirannya. Kita download dulu lampirannya. Ini sudah kita download lampirannya, kemudian kita buka. Ini adalah surat masuk dari PT Yusuf Tekstil Idaman tentang penawaran seragam perusahaan. Langkah selanjutnya adalah kita cetak atau kita print surat masuk ini. Setelah mendapatkan email surat masuk tentang penawaran seragam perusahaan, selanjutnya kita buat surat balasannya. Ini surat balasannya tentang pemesanan seragam perusahaan. Nah, itu kita akan mengirimkan surat ini cara membalas email yang masuk tadi. Kita klik balas, kita tulis pengantarnya ini. Setelah kita buat pengantarnya, kemudian kita lampirkan surat pemesanan tadi. Setelah selesai terupload suratnya, kemudian kita klik kirim. Ini sudah ada pesan bahwa surat balasan kita sudah dikirim. Surat yang sudah dikirimkan lewat email selanjutnya kita cetak. Ini surat yang sudah kita kirimkan tadi, surat keluar tadi, kita cetak dengan klik gambar print. Nah, setelah muncul tulisan print ini, kemudian kita klik yang print. Demikian cara mencetaknya. Selanjutnya kita akan mencatat semua surat masuk dan surat keluar pada buku agenda. Dan ini adalah buku agenda PT Ulin Electronics yang mencatat semua surat masuk dan surat keluar.
Kemudian kita akan mencatat semua surat masuk pada lembar disposisi, dan inilah lembar disposisinya. Selanjutnya kita akan membuat kartu indeks, dan ini adalah kartu indeks. Ini adalah daftar atau pola klasifikasi arsip yang ada di PT Ulin Elektronik, yaitu terdiri dari keuangan atau PU, kemudian ada pemasaran PM, kemudian umum UM. Di dalam GU ada anggaran yang terdiri dari perencanaan anggaran dan laporan anggaran, kemudian ada pembayaran yang terdiri dari tagihan pembayaran, konfirmasi pembayaran, dan surat komplain barang. Kemudian di bagian pemasaran ada terdiri dari 01 penawaran dan 02 pesanan. Di dalam penawaran ada permintaan penawaran dengan kode 10 dan penawaran barang dengan kode 20. Kemudian di dalam pesanan ada pesanan barang dan kode 10 dan pengiriman pesanan dengan kode 20. Kemudian di klasifikasi umum UM ada kerjasama dengan kode 01 dan undangan dengan kode 02. Kemudian di dalam kerjasama ada penawaran kerjasama dengan kode 10 dan persetujuan kerjasama dengan kode 20. Kemudian di bagian undangan ada undangan rapat dengan kode 10 dan undangan pertemuan atau seminar dengan kode 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengarsip surat apabila ada surat masuk maupun surat keluar. Nah, kita seperti dulu yang mana surat masuk, surat keluar, kemudian kita tulis di buku agenda, kita tuliskan di buku agenda. Kemudian nanti setelah itu surat akan kita kelompok-kelompokkan ya, berdasarkan sistem ini pengarsipannya berdasarkan sistem subjek. Jadi kita kelompokkan mana yang surat masuk, mana yang surat keluar. Kemudian kita arsipkan. Di sini ada surat keluar, kita kelompokkan berdasarkan subjeknya. Ada yang kepegawaian, ada yang bagian pemasaran ya. Kita kasih kode untuk dari gampang mencarinya. Nah, di sini yang bagian bawah ini surat keluar, sedangkan yang atas ini surat masuk. Setelah kita tentukan, kemudian kita masukkan ke arsipkan dalam map selector atau opener ya. Kita masukkan satu persatu dengan rapi. Nah, ini masukkannya. Nah, ini buku paling atas kita kasih buku agendanya ya, biar gampang mencarinya. Kode-kodenya ada di buku agendanya. Kita tutup dengan cover. Kemudian kita rapikan. Nah, setelah selesai, ini file arsip ini siap kita simpan di lemari arsip ya. Demikian langkah-langkah untuk mengarsipkan. Terima kasih. Selain menyimpan surat-surat secara manual, kita juga menyimpan secara digital dengan menggunakan sistem subjek. Ini adalah arsip digitalnya. Dalam arsip digital ada 3 folder, yaitu keuangan, pemasaran, dan umum. Di dalam folder keuangan ada folder anggaran dengan kode 01 dan pembayaran dengan kode 02. Dalam anggaran ada folder perencanaan anggaran dengan kode 10 dan laporan anggaran dengan kode 20. Kemudian di setiap
folder ada surat keluar dan surat masuk. Kemudian di bagian pemasaran ada folder penawaran dan kode 01 dan pesanan dengan kode 02. Dalam penawaran ada permintaan penawaran dan kode 10, kemudian ada penawaran barang dengan kode 20. Tidak setiap folder itu ada surat SK atau surat keluar dan SM surat masuk. Dan ini adalah surat-surat yang masuk ke dalam bagian surat penawaran. Nah, di dalam pesanan juga ada folder pesanan barang dengan kode 10 dan pengiriman pesanan dengan kode 20. Dalam pemesanan barang ini ada folder SK surat keluar dan folder SM atau surat masuk. Demikian juga dengan pengiriman pesanan. Kemudian di bagian umum ada folder kerjasama dan folder undangan dengan kerjasama dengan kode 01 dan undangan dengan kode 02. Bagian kerjasama ada folder turunannya yaitu penawaran kerjasama dengan kode 10 dan persetujuan kerjasama dengan kode 20. Nah, kemudian di dalamnya ada surat keluar dan folder surat keluar dan surat masuk. Kemudian di bagian undangan ada undangan rapat dengan kode 10 dan undangan pertemuan atau seminar dengan kode 20. Nah, di dalamnya juga sama, ada folder surat keluar maupun surat masuk. Ini adalah penyimpanan arsip dalam bentuk digital dengan sistem subjek di PT Ulin Electronics. Kita perlu menerapkan prosedur K3 untuk penyimpanan arsip manual maupun digital. Untuk itu kita perlu kita cek dengan membuat daftar cek penerapan K3 perkantoran pada penyimpanan arsip manual, dan ini adalah yang perlu dicek untuk penyimpanan arsip manual. Selanjutnya ini adalah daftar cek untuk penerapan K3 perkantoran pada penyimpanan arsip digital. Kita bikin daftar centangnya untuk menerapkan prosedur K3. Untuk meminimalisir usaha tindakan pencurian atas arsip manual dan digital, kita membuat daftar centangnya. Ini adalah daftar centang untuk meminimalisir pencurian arsip manual, dan ini adalah daftar centang untuk meminimalisir pencurian arsip digital.